Ya, oke, Mas Bapak, Antang. izin Selamat. ibu nak saya izin berfoto dengan Bapak. Ayo. Mohon izin. Siap. Saya berasal dari keluarga tentara. Bapak saya seorang babinsa, Mas. Kemudian beliau punya anak 5 laki-laki semua. Jadi Pandawa 5. Kemudian saya anak nomor 2. Beliau berkarir dari Tamtama, kemudian beliau pensiun itu sersan mayor. Saya terobsesi dulu ingin menjadi seorang prajurit, gimana caranya melebihi bapak. Ya saya melihat ya dengan segala kekurangan dan kelebihannya seorang bintara. Saya katakan gimana caranya saya untuk apa itu namanya menjadi seorang tentara itu tapi langsung jadi komandan gitu kan. Nah, alhamdulillah itu masuklah ke Taruna gitu kan. Kemudian begitu saya dilantik tahun 93, berproseslah di situ selama di akademi, mana tentara yang paling hebat itu kan. Wah, tentara TNI Angkatan Darat mana yang paling hebat? Katanya Kopassus, baret berem. Jadilah saya seorang prajurit baret merah, ya kan, 95. Sikap nan tegak, waspada dan wibawa, prajurit komando berjiwa satria. Karir saya di Baret Merah, yang pertama di grup 1 Kopassus, itu para komando di sana. Kemudian saya juga mengikuti penugasan pada saat di Kopassus, pertama ke Timur Timur, Mas. Kemudian berjalannya kegiatan penugasan, kemudian saya mengabdi di Kopassus, kemudian lulus sesko pertama itu saya tidak menyangka, Mas, saya mendapatkan jabatan di staf personalia Kodam 17 Cendrawasih. Wah. Kemudian setelah saya di sana 1 tahun, 2 tahun, ternyata apa? Loh, saya bilang ini enak ini. Orang lain kalau dinas di Papua itu tidak bawa keluarga. Kalau saya enggak ada, Mas. Saya bisa begini karena keluarga, Mas. Kita semangat kenapa? Karena ada keluarga di samping saya. Sehingga kemanapun saya berdinas, istri dan anak saya pikul semuanya, Mas. Wah, itulah moral bagi saya. Sehingga saya katakan, enak saya di Papua ini, ya kan? Apa yang tidak enak? Begitu saya di Papua, luar biasa. Saya bisa bertambah wawasan, bisa bertambah saudara, bisa bertambah teman, kemudian saya bisa juga tahu bagaimana Papua yang sesungguhnya, termasuk anak-anak saya, gitu kan, istri saya, gitu kan. Kami waktu itu pembekalan Danyon, kami juga tidak menyangka, di luar dugaan karena kami paling junior ya. Begitu saya jadi Danyon, penempatan itu, Mas, menjadi Danyon 751. Waktu itu kami di Batalion 751 BS di Kodam Cendrawasih di Jayapura, di Papua. Tahun 2009, itu waktu itu 2004. Jadi ada keributan yang intinya kekecewaan lah anggota terhadap sosok pimpinan. Kejadian yang sangat anarkis dari anggota. Jadi ada menembak, melempar batu, dan lain sebagainya. Sehingga Mako yang ada di Batalion 751 hancur. Ya. Jadi bisa dibilang 80% hancur. Bahkan di ruangan komandan pun rusak. Wah, saya bilang ini tidak main-main ini. Ini yang saya hadapi ini batalion yang belum jelas ini. Ya, baru selesai demo, ya kan. Banyak kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh anak buah. Itu fisik ya, belum non fisik. Batalion terjelek, Mas. Bukan batalion yang enak-enak aja.
ya kan, yang adem ayem gitu, nggak ada. Ini batalion yang hancur lebur mas, ya kan, bagaimana coba? Jadi waktu itu mungkin 751 ranking paling bawah di seluruh batalion yang ada di Angkatan Darat itu. Masuklah Tatang Subarna di situ mas. Banyak perubahan-perubahan yang telah dilakukan oleh beliau, mulai dari pangkalan, dari organisasinya, personelnya sendiri, prajuritnya sendiri. Beliau menerapkan reward and punishment. Misalnya ada prajurit yang berprestasi, itu pasti semua dikumpulkan, diupacarakan, diberikan pembinaan, kesejahteraannya sangat diperhatikan. Saya gimana caranya nih batalion di Papua ini, terutama 751. Saya buat, ya kan, saya buat ini mas. Tentara datang dari Jawa ini, ya kan, tentara datang dari Jawa ke Papua. Mereka kaget melihat 751. Weh, coba, wih gila. 751 sudah punya begini nih. Wih gila. Jadi dulu itu apa yang ada di Batu Jajar saya pikul semuanya mas. Saya pikul semuanya, saya buat di sana. Mulai lapangan tembak. Dulu tuh lapangan tembak itu rawa. Mungkin orang bilang jin buang anak. Tapi semenjak masuknya beliau, lapangan tembak dirubah. Ya itu bukan dari orang luar juga, dari kita-kita juga yang bekerja, prajuritnya. Jadi beliau ini mengajak seluruhnya, perwira, bintara, tamtama, semuanya bekerja untuk membangun lapangan tembak tersebut. Terus kalau pangkalan misalkan, satu lagi outbound. Itu untuk anak-anak juga, anak-anak prajurit juga. Jadi anak-anak tidak perlu main keluar, bisa main di dalam satuan sendiri. Lengkap itu, outbound itu sangat lengkap. Saya tidak menyangka mas, 2011 Batalion 751 Tirajaya Sakti mas. Aduh, merinding saya mas. Menjadi apa? Batalion terbaik. Ternyata apa yang sudah kita lakukan, ya kan, ternyata berbuah seperti itu, berbuah luar biasa. Saya nobatkan batalion sebagai batalion terbaik saat itu 2011. Luar biasa mas. Setelah menjadi batalion terbaik, kami melaksanakan arah-arahan kalau orang bilang. Ya. Saya pulang itu disandra sama anak buah. Komandan, kita pakai preman kan, begitu mendarat di Sentani ini. Komandan harus ganti baju dulu. Saya bilang, saya ini mau dibuat apa nih? Komandan naik ke mobil. Itu pun naik saya tidak boleh di dalam. Komandan di belakang. Barisan prajurit, ibu-ibu keluarga, pawai mas, konvoy mas. Jadi Pataka seluruh batalion dengan menggunakan baju kebesaran batalion 751, kami arak keliling di batalion situ, keliling kota Sentani di Jayapura. Saya bilang, ini apa ini? Ini acara khusus dari anak buah, dari satuan buat komandan. Tidak menunggu waktu lama, saya bergeser. Saya jadi dandim di Nabire mas, Komandan Kodim 1705 Nabire, ya, Paniai. Di pedalaman mas, 7 wilayah kabupaten mas. Saya menjadi dandim tidak sama seperti orang lain juga. Saya kira setelah saya danjon saya bisa begini mas, nah, santai ya kan, sambil ngasih perintah. Ternyata tidak mas, saya masih pakai rompi anti peluru, masih pakai helm, dandim ini masih bawa senjata. Jadi saya juga harus waspada mas. Kenapa? Karena ya kalau namanya musuh, dia tidak melihat siapa kan. Ya dia lengah, dia sikat. Gitu. Alhamdulillah berjalan 1 tahun dengan dinamikanya, ya kan. Kemudian barulah ke Mabesan mas. Setelah selesai Pabandia, saya berpikir akan mendapatkan kesempatan di tempat lain mas ya. Ternyata mas, apa yang terjadi? Ya,
Begitu skep golongan 4 kolonel ini Mas, wah saya bilang saya pasti di luar Papua ini. Ternyata saya belum lulus Mas, belum lulus. Saya balik lagi ke kampung saya. Jadi saya pulang lagi ke Papua itu. Jadi saya bilang luar biasa, kita belum lulus. Tapi karena kita sudah tahu tuh Mas, bahwa Papua itu luar biasa. Papua itu kita sama punya tempat. Sama Mas. Itu bukan tempat orang lain, tempat kita punya itu. Sehingga apa? Itu bukan siapa-siapa. Itu sama kita punya saudara. Sehingga apa? Sehingga semua perwira itu jangan sampai berpikir, wah maunya di Jawa terus. Jangan, ya kan? Sudahlah, itu yang tidak jelas saja yang ke Papua. Udah boleh. Di Papua juga butuh orang-orang terbaik untuk mengelola itu, ya kan? Selesai dari Papua, saya menjabat sebagai asisten personil, Mas. Kemudian saya juga bersyukur bisa memberikan karya saya waktu itu mengkonsepkan pembentukan Kodam baru, Mas. Kodam 18 Kasuari. Selesai dari situ, kami ke Seskuad kurang lebih 2 tahun. Setelah 2 tahun di Seskuad, istirahat di situ, Mas. Plong, tidak ada kegiatan yang menonjol ya. Semuanya berjalan normatif. Kemudian singkat cerita saya kembali ke Mabesat menjadi paban di Spersat, Mas. Itu juga anugerah yang Tuhan berikan kepada saya bisa menempati posisi itu. 2 tahun kurang lebih saya di Spersat, kemudian mendapatkan kesempatan untuk Lemhanas. Begitu setelah selesai saya Lemhanas, ya kan? Saya bilang saya mau kemana nih? Karena apa? Ya, lantai 8, ya kan, nganggur ini kan. Akhirnya saya coba putuskan saya untuk menyendiri di gunung. Dengan terlebih dahulu saya katakan kepada anak-anak dan kepada istri, Ibu, Abang, Non, ya, panggilan saya kepada mereka. Mulai saat ini ayah akan tirakat, ya, akan berdoa, ya kan, berikhtiar, ya kan, di atas. Di mana? Di gunung. Sampai kapan ayah? Sampai dengan cap jabatan dan pangkat ayah keluar. Wah ini kan tidak tahu kita. Bulan pertama masih semangat, Mas. Bulan kedua masih semangat, Mas. Berdoa tuh masih, wah, tangan tuh masih luar biasa. Begitu bulan ketiga, bulan keempat sudah mulai agak turun, Mas. Dan saya tidak pulang. Sesuai saya harus konsisten dengan itu. Begitu itu hari Jumat, Mas. Informasi yang berkembang, sidang udah selesai. Tak taunya adik saya yang dari Mabes TNI itu kasih kabar. Bang, abang ada. Saya teriak di situ, Mas. Kemudian saya cari ibu saya. Kemudian karena saya kan dengan ibu di atas. Jadi selama sekian bulan saya dengan ibu di atas. Jenderalnya turun, bintangnya turun. Saya sungkem di pangkuan ibu, saya baru telepon anak saya, Mas. Jemput ayah sekarang. Wah, ayah pulang. Pulang. Kan sudah sesuai dengan janji. Manakala bintang turun, skep ayah keluar, ayah pulang saat itu juga. Teriaknya anak-anak ini luar biasa kayak kesetanan. Waduh, teriak-teriak dia. Terima kasih. Akhirnya apa? Itu mobil langsung dia kasih panas. Setelah itu jemputlah saya, Mas. Dari perjuangan itu semua, yang paling saya garis bawahi ya, saya bisa begini, Mas. Kenapa? Keluarga. Ayo berangkat. Pakai baju dulu, udah siang nih. Waduh, ini baju pertama kali bintang 1 ya? Alhamdulillah. Agak ringan ini kayaknya nih. Oh, kemarin kan melatihnya 3.
Kalau sekarang bintang 1. Siapa sih yang tidak mau dapat bintang? Orang bodoh dan orang goblok sekalipun dia pengen tuh punya bintang. Betul nggak? Apalagi kita bukan orang bodoh dan bukan orang goblok. Pasti apa? Oh, bermimpi lah. Ini yang membedakan. Alhamdulillah. Ini yang membedakan dan yang kita idam-idamkan. Kemarin saya pada saat penyematan tanah pangkat saya di Mabes TNI saya bawa, Mas. Ibu saya bawa. Anak istri saya bawa. Orang lain nggak bawa, biarin aja. Kenapa? Karena kita punya sejarah yang berbeda. Ya, perasaan ibu gemetar ya, nggak baru sekarang. Kalau dulu mah cuma di waktu di Akmil, terus ke istana, alhamdulillah. Baru sekarang lagi ke Mabes ABRI, alhamdulillah. Mudah-mudahan itu jabatan titipan dari Allah, sing bisa menjalankan tugasnya buat nusa bangsa dan negara. Nilai orang tua bagi saya itu luar biasa. Saya paling sayang sama ibu. Gitu. Kalau mungkin orang lain sungkem itu 1 tahun 1 kali, saya tiap hari, Mas. Saya begitu bangga dan saya merasakan bahwa saya bisa begini karena mereka, ya, karena mereka, Mas. Makanya saya mohon maaf. Kemarin saya pada saat berfoto bersama, ya kan, saya izin dengan berat hati kepada Bapak Kasad. Ya, oke, Mas Antam. Bapak, izin ibunda saya izin berfoto dengan Bapak. Mohon izin. Siap. Siap. Ibu mohon maaf, Ibu. Umur berapa ini? 78. 78 ya? Ibu mohon maaf, Ibu. Siap. Siap. Oh iya. Saya seorang anak yang dikatakan itu nakal dan lain sebagainya. Apa sih yang saya bisa berikan kepada beliau itu, ya? Hanya kebanggaan. Mendapatkan kesempatan foto bersama dengan beliau itu. Beliau cerita kemana-mana, Mas. Cerita di kampung. Dan itu foto itu dikirim kemana-mana, Mas. Saking bangga. Gitu. Nah, saya katakan, apa sebetulnya muatan di situ? Bagaimana caranya kau sebagai seorang anak bisa menjadikan kebanggaan bagi ibumu? Suka ingat waktu kecil ininya dipukul sama sapu. Tuh. Alhamdulillah sekarang dari desa Sayang, Kecamatan Jatinangor baru yang mulai jadi AKABRI, terus sekarang keumuran sama ibu jadi jenderal. Alhamdulillah.